kerasnya dunia cuman perkara roti sampai dipecat. Mikir, emang yang dipermasalahin rotinya? Bukan, kejujurannya. Kejujuran itu mahal harganya, woi. Hola netizen yang tercinta, bocornya isi surat gugatan cerai Ria Ricis kepada Teuku Ryan di Pengadilan Negara Jakarta Selatan masih menjadi perbincangan publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sikap Ria Ricis yang menuding mantan mertuanya alias ibu Teuku Ryan mencuri hampers acara Tidak Sinten putrinya. Buntut tuduhan itu, kini publik kembali menyoroti masa lalu Ria Ricis yang pernah memecat asisten rumah tangga atau ART karena dituduh mencuri roti keset. Dari unggahan akun TikTok, mantan ART Ria Ricis mengatakan bahwa roti itu sebenarnya tidak dimakan oleh dirinya, melainkan diberikan kepada orang lain. Peristiwa itu bermula dari kedatangan 3 orang yang mengaku sebagai fans Ria Ricis. Salah satu dari mereka meminta makanan. Sang mantan ART lantas bertanya kepada ART yang lain mengenai sisa makanan dari acara ulang tahun yang diselenggarakan malam sebelumnya, tepatnya pada 11 Februari 2021. Singkat cerita, ia meminta tolong ART yang lain untuk memberikan roti ke fans Ria Ricis yang menunggu di dekat kolam renang. Lalu pada sore harinya, Ria Ricis mendapati sisa roti keset di kulkas sudah tidak ada. Ia kemudian menanyai ART-nya satu persatu dan tidak ada yang mengaku. Unggahan itu pun dibanjiri respon netizen yang budiman. Mereka ramai-ramai menghujat Ria Ricis lantaran memecat ART hanya karena mengambil sisa roti di kulkas. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus membuat video ini. Saya membuat video ini bukan tanpa alasan terkait video yang viral beberapa hari yang lalu mengenai sisa roti keset yang hilang. Saya klarifikasi karena banyak yang menerka-nerka bahwa itu saya. Bahkan keluarga saya juga meminta kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kronologinya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah beliau. Pada saat itu sedang ada acara ulang tahun salah satu sahabatnya yang diadakan acara itu malam hari. Nah, pas keesok harinya, pas tanggal 12 Februari 2021 jam 9 pagi, saya lagi membuang sampah karena malam habis ada acara, otomatis pasti sampahnya banyak sekali. Dan pas saya membuang sampah, dari kejauhan itu ada 3 orang yang manggil-manggil nama saya. Akhirnya mereka nyamperin saya dan mereka cerita katanya salah satu fansnya beliau, dan mereka cerita panjang lebar sama saya, kehabisan ongkos, sudah nggak pegang duit, sudah 3 hari nggak makan. Nah, kedatangan mereka jauh-jauh itu cuma pengen ketemu. Dan pada saat itu sudah saya jelaskan kepada mereka bertiga bahwa beliau sedang tidak ada di rumah. Karena memang kalau hari Jumat pagi itu beliau ada kegiatan di luar, itu berkuda. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya dan mereka pun masih mau menunggu katanya pada saat itu. Nah, pas saya mau masuk ke rumah, ada salah satu di antara mereka ini yang ngomong, "Mbak, ada makanan nggak? Saya kelaparan. Sudah 3 hari saya nggak makan, saya nggak minum karena memang sudah nggak pegang
uang, kata mereka. Nah, akhirnya saya tinggal masuk. Saya tutup pintu samping, saya masuk. Pas nyampe di dalam rumah, saya tanya sama partner kerja saya, "Mbak, masih ada sisa makanan dari acara semalam nggak?" Saya dan partner kerja saya ini jawab, "Ada Mbak, tapi kayaknya cuma sisa roti." Tuh. Saya nanya lagi, "Kira-kira masih mau dimakan nggak?" Gitu. Partner kerja saya jawab lagi, "Kurang tahu ya Mbak, tapi kayaknya enggak kali Mbak, soalnya kan itu roti sisa," kata partner kerja saya. Saya pun ngomong lagi ke partner kerja, "Kalau memang sudah nggak dimakan, tolong dong kasih itu di samping kolam renang. Ada 3 orang yang katanya jauh dari Medan datang ke sini kepengen ketemu beliau, tapi mereka udah nggak pegang duit, udah kehabisan ongkos. Terus katanya dia kelaparan. Kalau memang roti itu udah nggak dimakan, tolong Mbak kasih ke mereka, kasihan Mbak, ditambahin sama aqua gelas ya Mbak," kata saya. Dan akhirnya partner kerja saya ini membuka kulkas, ambillah itu roti, taruh di meja makan. Itu memang dibuka, "Ini Mbak sisa rotinya." Ya memang tinggal beberapa potong. Nah ya udah Mbak, kasih aja tuh, kasihan, ditambahin air minum ya Mbak, kasih aqua gelas. Saya yang ngomong begitu. Akhirnya sama partner kerja saya ini dibawalah itu roti sama aqua gelas, diantar ke samping kolam renang. Dan seandainya itu CCTV masih bisa diputar ulang, coba dilihat siapa yang ngambil dari kulkas. Dan sore harinya beliau keluar dari kamar terus turun. Biasa beliau kalau duduk itu di ruang meja makan. Terus beliau yang ditanya pertama ini partner kerja saya, "Mbak, lihat sisa roti yang semalam nggak yang saya taruh di kulkas?" Katanya. Partner kerja saya ini yang ditanya pertama jawabnya nggak tahu. Dan akhirnya saya dipanggil, dan yang nyamperin ke kamar itu partner kerja saya. Dan waktu itu posisi saya lagi sholat asar. Partner kerja saya ngasih tahu bahwa beliau menanyakan sisa roti keset masih mau dimakan. Nah karena kita udah kasih ke orang kan otomatis memang sudah nggak ada itu roti. Dan akhirnya partner kerja saya ini udah ngasih tahu saya, "Mbak, tolong ya, kalau nanti ditanya jawabnya sama. Takutnya kalau nggak sama nanti saya dipulangin ke yayasan. Saya kan baru kerja 2 minggu di sini. Kalau saya dipulangin ke yayasan, kapan saya mau ketemu sama keluarga saya? Saya udah lama nggak ketemu suami, nggak ngumpul sama keluarga, hampir 1 tahun. Terus kalau saya dipulangin ke yayasan, otomatis saya juga harus bayar penalti. Saya mohon ya Mbak, jawabnya sama." Nah karena saya ini kasihan, saya pun ditanya, "Mbak, lihat roti keset nggak?" Karena saya kasihan, saya jawab nggak tahu. Masa ini bla 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 bla. Udah selesai. Akhirnya saya mohon maaf, beliau marah. Akhirnya di situ tuh banyak karyawan juga, karena memang dari awal kita berdua ini udah ngomongnya nggak tahu, tapi CCTV itu jelas memang roti itu dikasih ke orang. Akhirnya udah ke pojok,
kepentok. Akhirnya saya yang mengakuinya karena saya ini kasihan sama partner kerja saya. Nah, saat itu juga saya sudah mengaku dan saya sudah meminta maaf sama beliau. Dan itu sisa roti keset itu, jujur saya kasih ke orang karena mereka itu fansnya beliau, dan roti keset itu bukan untuk keluarga atau saudara saya. Begitu kronologi kejadiannya. Saya pribadi, saya mohon maaf karena sudah membuat beliau kecewa. Tapi saya percaya karena saya tahu beliau itu orang yang sangat baik, sangat bijaksana. Karena saya tahu beliau itu orang yang sangat baik, saya itu di luar dugaan saya kira roti itu nggak ditanyain lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ria Ricis sama Rian, itu emang dua-duanya tuh belum siap buat berumah tangga, apalagi Rian ya. Itu inti keluarga itu sebenarnya suami. Gila lu ya, apa-apa lu ibu lu, dikit-dikit ngomongan mulut emak lu nggak boleh dikasih es lah, inilah lagi malu nggak tahu tata krama cara berumah tangga, ngomong yang bener. Wajar kalau misalnya mama si Ricis itu udah ditekan. Gue lihat dari awal Ricis itu udah gimana caranya, udah gimana ngambil hati baiknya ke suami, karena dia ngerasa dapat suami baik, ganteng gitu. Mungkin banyaknya emang orang daerah itu kelihatan bagus di luar, temperamen di dalam. Itu Rian deh kayaknya temperamen tuh orang tuh kebanyakan moody, mentang-mentang. Tuh satu lagi, jangan pernah muji pasangan deh, kebanyakan dipuji tuh. Masa dikasih duit baru baik? Gila lu, apa laki gak ada harga diri? Udah paling benar jangan pernah ada namanya nikah, pacaran dulu deh, tahun 5 bulan deh, paling kecil. Gila, apa ada gitu orang tua? Jangan deh orang tua ada di rumah, orang mertua ada di rumah tuh paling gak bener. Apalagi orang tua yang baru ngerasain berharta, laganya beda. Kalau orang udah yang punya harta, udah lama ngerasain harta, itu udah biasa aja, masih menghargai orang. Orang yang mau punya harta itu waspadanya lebih banyak, ngerasa tersindirnya lebih banyak, insecure-nya lebih banyak. Nah, semua permasalahan Rian sama Ricis itu ya udah masalahnya di suaminya, ada di Ricis. Mulut dia kemana-mana itu si Rian, istrinya lah yang di komen. Badan itu nikah juga kalau udah melahirkan cewek gimana itu juga gendut sendiri cuy. Badan udah milat, makan dikit juga akan gendut. Jangan lu bilang ini itu. Bodoh emang. Tolong si Rian mah. Klarifikasi. Awal-awal bilang istri durhaka, klarifikasi sekarang mengakui semuanya. Gila lu ya. Inilah manusia zaman sekarang yang kayak gini nih. Jadi gue singkat cerita aja ya, gue summary video yang gue stitch tadi itu. Jadi pokoknya si Ria Ricis ini dapet kue gitu, terus habis itu dia simpen di kulkas di bagian paling dalam. Pokoknya jadi makan dia itu sama makanan ART tuh dipisah gitu, which is a normal thing karena gue tuh juga punya ART ya, walaupun kulkas kita masih sharing sih, dan banyak makanan yang gue sebenarnya sharing juga. Tapi gue mengerti lah, ada beberapa rumah tuh yang aturannya memang seperti itu. Nah terus kayak sokan paginya tiba-tiba kue itu hilang, ya kan? Dipanggil lah semua orang-orang yang kerja di rumah situ, ditanyain satu persatu, nggak ada yang mau ngaku, ya kan? Sampai akhirnya cek CCTV, ketahuan lah ada satu orang yang ngambil dari kulkas itu, terus langsung dibawa keluar, dikasihin ke siapapun, kayak 3 orang laki-laki gitu lah, nggak tahu itu keluarga, nggak tahu itu komplotannya, nggak tahu siapa. Lu lihat komennya, lihat komentarnya, kerasnya dunia cuman perkara roti sampai dipecat. Mikir, emang yang dipermasalahin rotinya,
Bukan, kejujuran itu mahal harganya, woi. Jadi nggak usah bawa-bawa. Gila ya, orang macam apa katanya beragama, masa perkara roti aja sampai mecat orang, sampai orang itu jadi tidak punya mata pencaharian lain. Ya salah dia. Kenapa nyolong? Kalau lu mau itu kue apa roti gitu kan, kalau lu mau ya minta, kayak bisa ngomong, apa salahnya? Please, jangan menormalisasi hal yang tidak normal. Mencuri itu nggak normal, jangan dinormalisasi mau sekecil apapun. Gerem banget gue kadang, karena ya gue ngerti, emang cuma perkara roti, mungkin Ria Ricis bisa beli sampai ke toko-tokonya gitu loh. Tapi bukan itu, kejujuran. Kalian bisa berkomentar seperti itu, bisa ngomong seperti itu karena itu tidak kalian alami sendiri. Kalau kalian menjadi orang yang kecolongan atau yang dicolong, gue berani jamin belum tentu lu bisa ngomong kayak gitu. Udah ya, saya bukan fans Ria Ricis, tapi ngebaca kolom komentarnya gatel gue.